Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara sekalian, para penuntut ilmu sekalian, semoga dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita ingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan tak bosan-bosannya kita belajar, kita beramal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu diingatkan pula untuk kita terus menyanjung dengan bersolawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para penuntut ilmu, para thalabah sekalian, semoga Allah merahmati kita. Alhamdulillah, kembali kita lanjut muqaddimah musannif Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala pada kitab Bulughul Maram. Kita lanjut muqaddimahnya. Amma ba'd, fahadha mukhtasarun yastamilu ala usulil adillatil hadisiyah. Kitab ini ringkasan, jadi kitab Bulughul Maram ini ringkasan. Yastamilu ala usulil adillatil hadisiyah lil ahkami syar'iyyah, yang mencakup atau mengandung di dalamnya pokok dalil-dalil dari hadis tentang fikih, tentang hukum syar'i. Jadi kitab Bulughul Maram ini kitab yang kecil atau ringkas, jelas isinya padat, ya, sampai terkandung di dalamnya isi dari kitab ini hadis-hadis, dalil-dalil pokok-pokok dalam urusan dalil ini. Dalil sifatnya hadis. Jadi kitab Bulughul Maram dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kalian baca, isinya berupa apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kitab hadis. Memang isinya apa? Hadis. Dan hadis itu dalil. Ya. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Hadis-hadis yang beliau sampaikan di sini tentang hukum syar'i, berkenaan dengan hukum fikih, hukum-hukum Islam. Ya. Nah, harartuhu tahriran baligha
saya susun kitab ini dengan rapi, dengan bagus. Jadi beliau susun kitab Bulughul Maram ini dengan penyusunan yang bagus. Makanya kalau Anda perhatikan lagi kitab Bulughul Maram ini susunannya berurut. Ya, dari nanti kitab Toharah, berikut bab-babnya, kemudian kitab sholat, ya, kemudian kitab zakat, dan seterusnya. Beliau susun dengan rapi, disebut dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. May liyasira may yahfadhu baina aqranihi nabigha, sehingga dengan susunan hadis yang rapi sesuai dengan susunan ilmu fikih itu memudahkan bagi yang menghafalnya, ya, orang yang menghafalnya jadi mudah dan puas. Ini termasuk keistimewaan dari kitab Bulughul Maram. Mudah dihafal, Anda bisa puas. Kenapa? Di situ disebutkan dalilnya. Ya. Kemudian beliau lanjutkan, wa yasta'inu bihi talibul mubtadi, sehingga kitab ini sangat dibutuhkan oleh pelajar yang pemula. Bagi yang masih pemula, para pelajar sangat butuh dengan kitab hadis ini. Tidak lepas dari kitab Bulughul Maram. Ya. Wala yastaghni anhu ar-raghibul muntahi. Berikut pula orang yang sudah banyak ilmunya pun juga tidak bisa merasa cukup darinya. Maksudnya bagaimana? Walaupun toh dia sudah banyak ilmunya, tetap membutuhkan kitab hadis ini Bulughul Maram. Baik yang pelajar butuh sebagai bahan pelajaran, baik yang sudah banyak belajar, yang sudah lama lah belajarnya, sudah jadi ustadz mungkin begitu, ini jadi rujukan, jadi referensi, ya. Bahkan masya Allah ya, tidaklah suatu masjid kecuali di situ dibacakan juga kitab Bulughul Maram sebagai rujukan dalam hadis fikihnya. Bahkan disebutkan, ada sebagian ulama saya menyebutkan, semua dari penjuru dunia ini tidak lepas dari kitab Bulughul Maram. Berarti menjadi apa? Pegangan bagi santri, bagi penuntut ilmu, dan orang yang sudah banyak ilmu pun juga merujuk kembali kepada kitab apa? Bulughul Maram. Nah, wa qad bayyantu akiba kulli hadisin man akhrajahu minal a'immah. Ini juga termasuk keistimewaan Bulughul Maram nih. Dan saya jelaskan pada kitab hadis ini, kitab Bulughul Maram, imam yang mengeluarkan hadis, siapa-siapa yang telah mengeluarkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini. Ya, bisa dilihat dalam hadisnya itu ya, para santri sekalian, bisa dilihat tuh. Ketika beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan satu hadis, dua hadis, dan berikutnya dari hadis-hadis berikutnya, beliau sebutkan berikutnya riwayat siapa, siapa yang mengeluarkan hadis ini. Ini bagusnya kitab beliau ini, ya, bukan sekedar tulisannya Arab, tidak tahu siapa yang mengeluarkan hadis ini. Ya, ini jadi ciri khas sebagai seorang ahlu sunnah itu menyebutkan dalil riwayat siapa, sandarannya siapa yang meriwayatkan ini hadis riwayat siapa. Bukan yang penting bahasa Arab, bukan yang penting ini tulisannya Arab kemudian kamu sampaikan, bukan. Entah hadisnya itu sahih, entah hadisnya itu palsu, entah hadis itu dhaif, enggak mau tahu misalkan begitu, ini bahaya ya, bahaya. Jadi beliau sebutkan hadis sekaligus di situ diriwayatkan siapa, imam siapa yang mengeluarkan hadis ini. Ini keistimewaannya. Jadi besok para santri sekalian belajar begitu, harus jelas sandarannya begitu. Ini riwayat siapa. Jangan jadi orang yang menyampaikan hadis tapi tidak tahu ini riwayat siapa. Anda nggak punya sandaran ini riwayat siapa.
sampaikan hadis yang sahih. Ya, jangan sembarang menyampaikan hadis. Kalau sampai menyampaikan suatu hadis yang bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin hadis dhaif, mungkin bahkan hadis yang palsu, bahkan hadis yang tak ada asal usulnya, kamu sampaikan, bahaya itu ya. Nabi bersabda, padahal itu bukan sabda Nabi, bukan ucapan Nabi, ini dosa besar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara atas namaku, atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saya nggak ucapkan itu, tapi ngomongnya hadis Nabi, tapi bukan dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dusta apa bukan dusta ini? Dusta. Hati-hati. Ya, kitab isinya masya Allah nggak jelas ini hadis sahih atau bukan. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Jelas ya ini ya, para santri sekalian ya. Anda belajar, perhatikan itu hadis riwayat siapa, dan Anda pelajari pula ini hadis sahih atau tidak. Ajarkan kepada umat, sampaikan kepada umat hadis-hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang penting tulisannya Arab, apalagi Arab pating kena. Saudara-saudara sekalian, para penuntut ilmu, semoga Allah merahmati kita semua. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Li iradati nushil ummah. Beliau katakan di sini, saya sebutkan dari hadis, setiap hadis itu riwayat siapa, imam siapa yang mengeluarkan hadis di sini, kemudian beliau juga sebutkan apakah hadis ini sahih atau tidaknya. Jadi jelas. Inilah keunggulan kitab Bulughul Maram. Jelas riwayat siapa. Beliau sendiri kan pakar hadis nih ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu sudah pakar hadis. Beliau sebutkan penukilan ulama, penilaian terhadap hadis ini. Cacatkah ini? Sahihkah hadis ini? Bermasalahkah hadis ini? Kalau sahih, terima untuk menasehati umat. Ya, ini faedah yang anda sekalian perlu diambil. Ya, jelas sumber yang anda ambil, anda sampaikan kepada umat perkara yang jelas. Ya, anda pun juga ketika mungkin ada kabar nih ya, ada kabar, misalkan kok ada hadis begini ya, saya belum pernah mendengar hadis begini ya. Jangan anda sampaikan kepada umat, ke manusia yang lain, sampai anda tanyakan, benarkah hadis ini sahih? Jelas ya? Ini faedah yang bisa kita ambil. Kenapa beliau menyebutkan dari hadis-hadis tersebut riwayat siapa dan penilaian ulama terhadap hadis tersebut. Nah, ini termasuk bagian dari keistimewaan kitab Bulughul Maram. Ya, sehingga lebih tenang ya. Kalau berdalil dengan hadis yang sahih, tenang apa tidak tenang? Tenang. Tanggung jawabnya tenang. Jelas. Tapi para penuntut ilmu dan para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya sekarang, beliau memperkenalkan istilah-istilah periwayatan hadis dalam kitab Bulughul Maram. Ini nanti dihafal ya. Dan dihafal bukan nanti saja, besok juga tetap hafal. Ini istilah periwayatan hadis yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Fal muradu bis sab'ah. Dalam kitab Bulughul Maram, setelah beliau menyebutkan hadis, beliau ada istilah-istilah rawi di sini. Periwayat hadis, imam-imam hadis yang mengeluarkan hadis. Ya. Beliau katakan yang dimaksud dengan as-sab'ah, misalkan akhrajahus sab'ah, dikeluarkan oleh 7 imam. 7 imam hadis. As-sab'ah berapa? 7. Perhatikan, yang punya buku perhatikan.
Yang nggak punya perhatikan juga, lebih perhatian. Yang dimaksud dengan as-sab'ah 7, Ahmad, Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wal Bukhari, siapa? Imam Bukhari. Wa Muslim, Imam Muslim. Wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wan Nasa'i, Imam Nasa'i. Yang keenam. Yang ketujuh, Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Ada berapa ini? 7. Saya ulangi sekali lagi. Ada 7. Wal muradu bis sab'ah, maksud yang dikeluarkan oleh 7 imam hadis, yang pertama adalah Ahmad, kedua Al-Bukhari, ketiga Muslim, keempat Abu Dawud, kelima Tirmidzi, keenam Nasa'i, ketujuh siapa ketujuh? Ibnu Majah. Sahih. 7 imam hadis di sini. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Sudah? Cul belum ini? Cultum? Jelas ya? Ini 7 as-sab'ah. Jadi ketika misalkan Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah menyampaikan hadis dalam kitab Bulughul Maram, kemudian beliau mengatakan dikeluarkan oleh as-sab'ah, 7 orang, 7 imam. Maksudnya siapa di sini? Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Sudah hafal belum? Harus hafal. Yang berikutnya, wabis sittah, diriwayatkan 6 orang, dikeluarkan oleh 6 imam. Apa kata beliau? Man ada Ahmad, dari 7 itu selain Imam Ahmad. Kalau kita mendengar dikeluarkan oleh 6 imam, maksudnya siapa? Dari 7 yang Anda sudah hafal dan Anda catat ini, selain Imam Ahmad. Kan 7 tadi sudah. Ketika kita katakan dikeluarkan oleh 6 imam, berarti apa? 6 ini selain Imam Ahmad. Berarti siapa? Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Selain Ahmad tadi. Baik. Kemudian wal muradu, maksud yang berikutnya, wabil khamsah. Khamsah berapa khamsah? Berapa khamsah? Berapa ini? 5. Dikeluarkan oleh 5 imam. Man ada al-Bukhari wa Muslim, selain Imam Bukhari, selain Imam Muslim. Dari 7 tadi yang Anda sebutkan, sudah, selain Al-Bukhari dan Muslim, itu baru yang dimaksud dikeluarkan oleh 5 imam, selain Al-Bukhari dan Muslim. Berarti siapa? Siapa ini? Ahmad. Terus Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Baik. Ya. Itu khamsah. Waqad aqulu al-arba'ah wa Ahmad. Perhatikan kalimat itu istilah yang dihafalkan itu. Kadang-kadang saya menyebutkan al-khamsah itu dengan penyebutan al-arba'ah, 4 imam ditambah Imam Ahmad. Wa Ahmad, 4 imam dan Ahmad.
Jelas ya? Ini maksud ini. Kadang beliau menyebutkan dengan 4, tapi digandingkan wa Ahmad dan Imam Ahmad. Berarti kesimpulannya sama sebenarnya. Ya. Jelas ya? Sudah col ini? Ya. Baik. Nanti kita kasih contoh ya. Nanti saya tunjuk, enggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa tunjuk, yang penting ada suaranya. Salah enggak apa-apa, yang penting betul. Baik. Wabil arba'ah sekarang. Al arba'ah. Berapa itu al arba'ah? 4. Man ada as-salasatal uwal. Orang atau imam yang selain 3 pertama. 7 sudah. 7 ini harus dihafal dulu, ini 7 ini. 7 ini dihafal dulu. Untuk kalimat as-salasah dikeluarkan oleh 4 imam selain 3 yang pertama. Selain 3 imam yang pertama. 3 imam yang pertama siapa itu? Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Berarti tinggal 4. Siapa itu? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Masya Allah, alhamdulillah. Baru santri ini ya. Baik, itu al-arba'ah. Selain 3 dari 7 itu, tapi uwal yang pertama. Kemudian wabil muttafaq alaih, wabis salasah, 3. As-salasah itu berapa? 3. Ada 3 imam yang mengeluarkan hadis di sini. As-salasah 3. Ya, siapa yang 3 ini? Man adahum wa adal akhir. Selain yang hum, yang 3 pertama tadi, dan selain yang terakhir. Selain 3 yang pertama dan selain 1 yang terakhir. Tadi yang terakhir siapa? Ibnu Majah. Siapa lagi nih ya? 3 yang pertama itu siapa? Siapa tadi? Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Berarti 3 yang pertama ketika Anda menyebutkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan as-salasah, 3 yang pertama tidak disebutkan berarti ya. Berarti selain Ahmad, selain Al-Bukhari, selain Muslim, dan yang terakhir, selain yang paling terakhir siapa? Ibnu Majah. Berarti tinggal 3. Siapa mereka? Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasai. Jelas ya? Baik. Para penuntut ilmu sekalian, hafizakumullah jami'an. Terakhir, wabil muttafaq alaih. Ini masyhur nih. Dan saya sebutkan dengan istilah al-muttafaqu alaih. Muttafaq alaih. Al-Bukhari wa Muslim. Muttafaq alaih siapa ini? Al-Bukhari dan Muslim. Waqad la adzkuru ma'ahuma ghairahuma. Kadang-kadang saya enggak menyebutkan riwayat yang selainnya. Saya cukupkan dengan Al-Bukhari dan Muslim. Padahal ada riwayat yang lain. Tapi kalau sudah diriwayatkan oleh 2 imam di sini, imam siapa? Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini bisa kita katakan cukup. Ya. Karena kitab tersahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, apalagi bergandeng dengan Sahih Muslim. Muttafaqun alaih. Baik. Wasammaituhu, ketinggalan. Wa ma ada dzalika fahuwa mubayyan. Selain yang itu maka dijelaskan. Selain dari 7 imam, tadi 7 imam siapa? Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Selain dari 7 imam di sini, mubayyan, saya akan sebutkan nama-namanya. Seperti riwayat Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruqutni, Imam Tabrani, kan begitu. Selain yang disebutkan dari 7 imam di sini, saya akan jelaskan di situ. Baik. Wasammaituhu,
dan saya menamakan kitab ini Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Saya namakan kitab ini dengan Bulughul Maram. Wallaha, dan kepada Allah saja, as'alu alla yaj'ala ma alimna alaina wabalan, dan hanya kepada Allah saya meminta agar tidak menjadikan apa yang kita ketahui itu bencana. Jadi beliau rahimahullah Al-Hafidh Ibnu Hajar menutup muqaddimahnya dengan apa? Dengan apa? Doa. Beliau berdoa. Penutupan dalam muqaddimah beliau di sini, doanya bagaimana? Ya Allah, hanya kepada Allah saya minta agar Engkau ya Allah tidak menjadikan ilmu kami, apa yang sudah kita ilmu ini, jadi bencana. Karena subhanallah ya, kalau Anda hafal hadis-hadis dalam Bulughul Maram di sini, Anda banyak ilmu, terutama berkenaan dengan hukum-hukum fikih ini. Tapi beliau berdoa sebagai penutupan muqaddimah di sini, saya minta hanya kepada Allah agar tidak menjadikan ilmu yang sudah kita dapat ini menjadi bencana. Berarti orang yang dapat ilmu itu bisa dapat bencana tidak ini? Bisa. Bahkan ini bencana yang besar, bencana yang berat. Jelas ya? Kalau Anda bencana misalkan kejatuhan kelapa, berat enggak? Berat. Rumah Anda roboh, berat enggak? Susah. Anda kena penyakit, berat apa susah? Susah. Tapi ada yang begitu berat, ada bencana yang begitu besar, ketika ilmu kita ini malah menjadi bencana untuk diri kita. Kapan ilmu itu jadi bencana? Anda sudah belajar nih ya, para santri sekalian ini sudah belajar ilmu ini, sudah belajar Quran, sudah belajar hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, jangan sekedar Anda itu sudah punya ilmunya, itu jadi wawasan, ilmu itu bisa menjadi bencana, menjadi bumerang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran kan itu ilmu ya, penafsirnya adalah hadis. Quran itu bisa menjadi penolongmu, syafaat. Quran itu ilmu ya, atau malah menjadi bumerang, petaka, bencana. Pilih mana ini? Santri-santri sekalian, pilih yang mana? Quran jadi penolong, sebab penolong bagimu, atau menjadi bencana? Penolong. Sehingga kita berdoa. Bagus nih doa dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita sudah pelajari di sini tidak menjadi bencana. Ini ya, ini yang lebih disusahkan ini. Kapan ilmu jadi bencana? Ketika ilmu sekedar wawasan tidak diamalkan. Ilmu sekedar wawasan, ilmu sekedar pengetahuan, Anda tidak ingin atau Anda tidak mengamalkannya. Hati-hati ya, Anda sekalian, para penuntut ilmu sekalian, kan sudah belajar sedikit banyak ya. Anda sudah dapat ini, sudah dapat dari ustadznya, ini loh hadisnya, ini loh dari Al-Qurannya. Masya Allah, apalagi yang sudah lulusan ya, apalagi yang sudah ngelontok kering. Terus ngelontok kering mana ya. Nah, ketika Anda tidak ada keinginan untuk berusaha mengamalkan, atau malah tidak mau mengamalkan, ilmu ini menjadi apa? Bencana, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kapan ilmu itu malah menjadi bencana bagi Anda? Yang kedua, bahan kesombongan. Itu ilmu jadi apa? Bencana. Pilih yang mana ini? Ilmu nggak mau diamalkan, sudah dapat ilmu, bahan kesombongan. Tidak boleh. Penuntut ilmu siapapun dia, ketika sudah belajar mempelajari ilmu agama di sini, Anda siapkan amal Anda. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Kita belajar ya, kita nanti amalkan. Anda dakwahkan.
Ketika Anda tidak mau mengamalkan, di sini jadi bencana. Masya Allah, berat nih ya. Taib. Atau mungkin Anda sudah mengilmui, atau mungkin Anda sudah amalkan tapi jadi kesombongan. Bencana bukan ini? Sombongnya begini, oh saya sudah punya ilmu ini, kamu ini cuma kroco-kroco, nggak lebih baik daripada saya lebih takwa daripada ente. Kue sopo? Gak usah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yahsallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang bisa takut kepada Allah, hanyalah yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang banyak ilmunya. Semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada siapa? Allah. Semakin tawadhu, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merendahkan orang-orang yang beriman dari selainnya. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Jelas ya? Ya. Jangan Anda berilmu itu malah jadi bencana. Ya, tidak mau diamalkan, atau Anda jadi kesombongan Anda yang merendahkan kepada yang lainnya. Baik. Kemudian berdoa berikutnya, beliau melanjutkan wa ayyurziqna atau wa ayyarzuqna al-amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Dan saya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, untuk memberi rizki kepada kami berupa amal yang Allah ridhoi. Itu permintaan yang kedua. Pertama, minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, Anda dapat ilmu, Anda dimudahkan untuk berilmu, Anda kemudian amalkan. Kemudian beliau minta amal untuk Allah berikan rizki berupa apa? Amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Subhanallah, minta ilmu dan minta apa? Amal yang Allah ridhoi. Pernah nggak berdoa ini? Gimana doanya itu? Doa yang dari Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wa amalan. Subhanallah, barakallahu fikum. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maksudnya di sini, ringkesnya maksudnya di sini, ilmu yang bermanfaat ini yang diminta, ilmu yang bukan jadi bencana, itu ilmu yang bermanfaat. Amalan yang diterima, kalau rizki yang baik ini amalan yang diterima, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ikhlas, amal yang ikhlas, dan amal tersebut sesuai dengan sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai muqaddimah beliau. Satu yang terakhir saya tanya, siapa yang mau menjawab? Istilah berikut ini, akhrajahus salasah, apa artinya? Dikeluarkan oleh 3 imam. Siapa yang bisa? Saya tunjuk apa siapa yang bisa? Silahkan yang bisa aja. Kalau saya tunjuk nanti takut meneteskan air mata. Siapa yang bisa? Enggak apa-apa. Siap antum? Akhrajahu salasah, Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Betul? Hah? Siapa yang bisa? Ya, antum. Siapa? Hah? Siapa? Ulangi. Dikeluarkan oleh 3. Selain 3 yang pertama, betul. Dan selain 1 yang terakhir. Ya siapa? Jangan lihat buku. Katanya selain 3 yang pertama kok Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Naam, sahih. Jelas betul ya? Nah, saya tambah lagi lah soalnya kayaknya kurang. 1 lagi ya. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh 5 imam. 5. Al-khamsah berapa?
5. Sebelah kiri lah ya, kanan tadi sebelah kiri. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Betul? Coba ulangi lagi. Imam Muslim. Terus. Coba ulangi lagi. Dikeluarkan 5 ya, 5. 1. Mudah-mudahan Allah nambah semangat. Betul apa salah ya? Nah, kalau udah ada yang nyalahkan berarti siapa ini? Yang tengah, silakan yang di tengah. Silakan yang di tengah. Enggak masalah, salah tidak apa-apa. Tapi Anda sudah berusaha, itu sudah kebenaran itu ya. Jangan putus asa. Kita ini asalnya bodoh, tidak tahu. Tapi bodoh itu jangan bodoh kurang ajar, bodoh yang wajar sehingga ingin tahu. Ya, silakan yang di tengah. Saya Ustadz. Jawabannya belum bisa Ustadz. Silakan siapa? Iya, silakan antum. Baik, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Al-khamsah berarti selain Al-Bukhari dan Muslim. Sudah jelas ini? Insyaallah jelas ya. Baik. Ini istilah-istilah sering nanti saya tanyakan ketika kita sudah membaca hadis demi hadis. Beliau sering menyebutkan dengan istilah-istilah itu dan insyaallah tidak luput untuk saya tanyakan kepada santri-santri sekalian. Nah, terus semangat ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu yatim loh ya. Yatim. Jadi ulama. Banyak ulama kita ini yang dari kecilnya sudah yatim di sini ya. Imam Syafi'i yatim. Ya, Imam Bukhari juga apa? Yatim. Masyaallah, kalian yang sudah masih lengkap aja masih cengengesan kan? Ya. Jangan begitu, lebih semangat lagi loh para ulama, masyaallah. Ya, wabil khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim. Masyaallah. Jadi jangan jadikan penghalang keduniaan kalian, jangan jadi penghalang. Mungkin kesempitan rezeki Anda, mungkin apalah urusan-urusan problem yang banyak itu, jangan jadi penghalang Anda untuk mempelajari ilmu syar'i ini, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memudahkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua dalam kebaikan, menambah ilmu kita, menerima ilmu dan amal kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.